Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah Manajemen Proyek Sistem Informasi, dan pada video kali ini kita akan membahas mengenai manajemen kualitas proyek atau area pengetahuan yang kelima dari PMBOK. Sebelum kita membahas apa itu kualitas, saya ingin bertanya, pernahkah kalian mengalami masalah dengan produk IT yang kalian miliki? Misal, laptop yang baru kalian beli 2 bulan yang lalu tiba-tiba mengalami blue screen sehingga tidak dapat dioperasikan sama sekali. Jika kita memiliki laptop cadangan, mungkin kita bisa menerima masalah ini dengan cuma-cuma menunggu proses perbaikan yang ternyata butuh 40 hari. Namun bagaimana jika tidak? Berapa pekerjaan yang harus tertunda karena semua data dan pekerjaan hanya dapat dilakukan menggunakan laptop tersebut. Kemudian ketika kalian mencoba melamar pekerjaan freelance melalui aplikasi job seeker, namun saat submit aplikasi terjadi kesalahan sehingga proses input data harus diulang kembali dari awal. Atau mungkin juga kalian pernah melakukan transaksi menggunakan mobile banking, namun terjadi kegagalan dikarenakan adanya error pada aplikasi sehingga tidak dapat melakukan transfer. Kejadian tersebut yang mungkin saja sempat dialami adalah dampak dari kualitas yang buruk dari suatu produk IT. Ketika masalah kualitas ini memberikan ketidaknyamanan bagi pelanggan sekecil apapun, maka pelanggan dapat menjadi kesal dan artinya produk IT gagal memenuhi ekspektasi pelanggan. Hal ini berlaku juga pada produk dari proyek IT. Sebelum kita dapat meningkatkan kualitas dari proyek IT atau jenis proyek apapun, penting untuk memahami konsep dasar dari kualitas dan manajemen kualitas proyek. Secara definisi, berdasarkan ISO 9000-2000, quality adalah the degree to which a set of inherent characteristics fulfills requirements. Sejauh mana seperangkat karakteristik yang melekat memenuhi persyaratan. Definisi ini dikembangkan oleh pakar sehingga terdapat definisi-definisi berikutnya yang mendukung definisi ini, yaitu pakar mendefinisikan kualitas berdasarkan kesesuaian dengan persyaratan dan kesesuaian untuk digunakan. Conformance to requirement maksudnya adalah proyek dikatakan memenuhi harapan kualitas ketika semua persyaratan proyek yang disepakati di awal pada fase inisiasi terpenuhi dan produk yang dihasilkan dapat digunakan. Fitness for use ini atau artinya dapat digunakan, artinya bahwa pengguna yang dituju dapat menggunakan produk yang dihasilkan dari proyek IT tanpa adanya kendala masalah. Beberapa situasi, standar kualitas mungkin terlihat dengan jelas. Misalnya, sistem komputer yang digunakan oleh staf layanan pelanggan harus mampu menangani beban puncak, yang dalam hal ini kualitas standar dapat menentukan bahwa ketika 100 staf memasukkan data pada saat yang sama, maka waktu respon sistem harus tetap kurang dari 2 detik. Namun demikian, kualitas juga dapat sulit didefinisikan. Misal pada proyek sistem layanan pelanggan, seorang software engineer mencoba mengembangkan sistem dengan standar layanan internasional. Begitu juga dengan UI designer yang mendesain antarmuka sesuai dengan tren saat ini. Namun, ketika sistem diuji cobakan kepada customer service, ditemukan beberapa kendala seperti banyak fungsi yang baru, antarmuka sangat berbeda dengan sistem sebelumnya sehingga menjadi lebih sulit untuk digunakan. Ini menunjukkan kualitas yang kurang memenuhi kebutuhan namun memiliki grade yang tinggi, artinya memiliki banyak fungsi namun tidak sesuai dengan yang diharapkan atau yang dibutuhkan. Dengan demikian,
Dalam menentukan kualitas dari suatu produk IT, pengguna akhirlah yang harus memutuskan apa yang dianggap sebagai kualitas, bukan orang yang melakukan pekerjaan itu yang seringkali tidak melihat manfaat atau kekurangan dari sistem atau produk IT yang dihasilkan. Kemudian apa itu Project Quality Management atau manajemen kualitas proyek? Manajemen kualitas proyek memastikan bahwa proyek akan memenuhi kebutuhan yang ditentukan. Maka di sini terdapat beberapa hal yang perlu dipastikan. Di antaranya, pengguna diminta untuk menentukan persyaratan yang rinci di awal proyek. Kemudian persyaratan juga harus didokumentasikan sepenuhnya. Kemudian semua pemangku kepentingan dipastikan menyetujui persyaratan. Ada proses yang diakui untuk setiap perubahan kebutuhan, dan ada proses untuk memantau dan mengendalikan kualitas. Terdapat terminologi yang harus kita pahami terkait dengan Project Quality Management. Yang pertama adalah Customer Satisfaction. Dalam hal ini, kepuasan pelanggan meliputi kombinasi conformance to requirement, di mana proyek sesuai kebutuhan, dan fitness for use, di mana produk digunakan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian, Prevention over Inspection. Salah satu prinsip dasar manajemen kualitas modern, di mana kualitas direncanakan, dirancang, dan dibangun daripada ditemukan setelah diperiksa. Biaya mencegah kesalahan umumnya jauh lebih rendah daripada biaya dalam memperbaikinya ketika ditemukan dalam proses inspeksi. Kemudian, continuous improvement. Dalam hal ini terdapat siklus plan do check action yang dapat dijadikan sebagai dasar untuk peningkatan kualitas secara berkelanjutan. Kemudian, manajemen responsibility. Kesuksesan membutuhkan partisipasi semua anggota tim, bukan saja menjadi tanggung jawab seorang manajer proyek. Kemudian beberapa konsep dalam quality management, yaitu adalah total quality management. Ini merupakan filosofi manajemen terpadu seputar kualitas dan peningkatan keberlanjutan. Kemudian juga ada Deming Cycle, Plan do Check Action. Ini akan digunakan di fase kontrol, yaitu kerangka kerja untuk pengendalian dan peningkatan proses. Kemudian Kaizen atau Change for Better, ini adalah filosofi untuk menentukan atau mencari perbaikan kecil yang berkelanjutan dalam proses, tujuannya untuk perbaikan yang berkelanjutan. Kemudian ada Kanban, ini sistem manajemen persediaan berbasis tarik berdasarkan prinsip just in time atau JIT. Selanjutnya kita akan membahas proses-proses yang ada pada Project Quality Management. PMBOK mendefinisikan 3 proses dalam manajemen kualitas proyek. Di antaranya adalah Plan Project Management. Proses ini berada pada fase planning, yang mana output dari proses ini adalah Quality Management Plan, Process Improvement Plan, Quality Metrics, Quality Checklist, dan Project Document Updates. Kemudian proses yang kedua adalah Perform Quality Assurance. Ini ada di fase executing, di mana output dari proses ini adalah Change Request, Project Management Plan Updates, kemudian Project Document Updates, dan Organizational Process Asset and Update. Kemudian untuk proses yang ketiga ada Control Quality. Di sini Control Quality ada pada kelompok proses Monitoring and Controlling. Kemudian output dari proses ini ada Quality Control Measurements, Validate Change, Validate Deliverable, dan seterusnya. Mari kita bahas proses yang pertama, yaitu Plan Project Management. Proses yang pertama yaitu Plan Quality Management. Pada proses ini, seperti halnya Plan Schedule Management, Plan Cost Management, yaitu mengidentifikasi standar kualitas yang relevan dengan proyek dan bagaimana cara memenuhinya. Kemudian memutuskan apa arti kualitas dari proyek atau hasil produk dari proyek yang akan dikerjakan, dan informasi ini akan membentuk rencana kualitas yang merupakan bagian dari Project Management Plan.
Kemudian tujuannya apa? Tentu untuk menghasilkan deskripsi tentang apa persyaratan kualitas dan bagaimana akan dicapainya dengan tools dan teknik yang akan kita lihat berikutnya. Kemudian rencana kualitas ini dapat sederhana atau dapat juga detail tergantung dengan yang disepakati oleh proyek. Secara definisi, Plan Project Management menurut PMBOK merupakan proses mengidentifikasi persyaratan kualitas dan atau standar untuk proyek dan produk dari proyeknya dan mendokumentasikan bagaimana proyek akan menunjukkan kepatuhan terhadap standar dan aturan persyaratan yang sudah didefinisikan. Kemudian perencanaan kualitas ini harus dilakukan secara paralel dengan proses perencanaan lainnya. Misalnya, perubahan yang diusulkan dalam produk untuk memenuhi kualitas, standar kualitas yang ditentukan mungkin membutuhkan penyesuaian biaya atau jadwal dan analisis risiko untuk dampak terhadap rencana tersebut. Dan saat merencanakan kualitas dari suatu produk IT, maka terdapat beberapa aspek lingkup IT yang penting yang harus dipahami, seperti functionality, sejauh mana suatu sistem melakukan fungsi yang dimaksudkan, kemudian juga features, karakteristik khusus sistem yang menarik bagi pengguna. Ini akan menentukan bagaimana kita merencanakan kualitas, kemudian sistem output, layar dan laporan yang dihasilkan dari sistem. Kemudian juga performance, membahas seberapa baik produk atau layanan melakukan penggunaan yang dimaksud, ini dalam hal non-fungsionalitas. Kemudian juga reliability, kemampuan produk atau jasa untuk bekerja seperti yang diharapkan dalam kondisi normal. Dan maintainability, membahas kemudahan dalam melakukan perawatan dari produk IT tersebut. Tentu aspek-aspek lingkup proyek ini hanya beberapa dari masalah kebutuhan yang terkait dengan perencanaan manajemen kualitas. Nah, manajer proyek dan tim perlu mempertimbangkan semua masalah ruang lingkup proyek dalam menentukan sasaran kualitas untuk proyek tersebut. Adapun input, teknik dan tool serta output dari proses ini, untuk inputnya di sini ada project management plan, stakeholder register, risk register, requirement documentation, kemudian enterprise environmental factors, dan organizational process asset. Kemudian tools dan teknik yang digunakan pada proses ini ada cost benefit analysis, cost of quality, 7 basic quality tools yang akan kita bahas berikutnya, benchmarking, design of experiment, dan seterusnya. Kemudian outputnya adalah quality management plan, process improvement plan, quality metrics, quality checklist, dan project document updates. Output ini akan menjadi input pada proses berikutnya, yaitu quality assurance. Salah satu teknik dalam plan quality management adalah cost of quality. Cost of quality ini adalah biaya yang diperlukan untuk membuat suatu produk yang berkualitas, tentu dengan adanya investasi untuk mencegah ketidaksesuaian dengan persyaratan, untuk menilai atau menguji produk, dan juga untuk produk yang gagal memenuhi persyaratan atau mengharuskan untuk rework. Terdapat dua jenis cost of quality. Yang pertama adalah cost conformance. Cost conformance ini adalah biaya yang dihabiskan selama proyek untuk menghindari kegagalan. Di sini ada dua, dibagi lagi, yaitu prevention cost. Biaya ini untuk menghindari kesalahan dan menghasilkan produk yang berkualitas, seperti misalnya biaya untuk melakukan training, dokumentasi, pengadaan peralatan, dan lain sebagainya. Kemudian ada appraisal cost, yaitu biaya untuk menilai kualitas dari suatu produk atau layanan dari proyek, seperti misalnya biaya untuk testing, inspeksi, dan seterusnya. Kemudian cost yang kedua adalah cost of non-conformance. Ini adalah biaya yang dihabiskan selama proyek dan setelah proyek dikarenakan adanya kegagalan, dan ini biasanya ditemukan oleh customer. Nah, terdapat dua jenis dari biaya kualitas ini, yaitu internal failure cost. Ini adalah biaya kegagalan sebelum proyek diluncurkan, sebelum proyek diterima oleh customer. Biasanya ditemukan oleh tim proyek. Di antaranya adalah biaya untuk rework, untuk pengerjaan kembali, atau biaya pembantalan proyek.
Kemudian external failure cost, ini biaya untuk kegagalan setelah produk diluncurkan kepada pelanggan. Biasanya kegagalan ini ditemukan oleh customer. Di antaranya adalah biaya untuk pertanggungjawaban, untuk garansi, kehilangan bisnis, dan sebagainya. Kemudian ada juga 7 basic quality tools yang merupakan teknik dari proses ini. Yang pertama, ada beberapa tools seperti cause and effect diagram. Diagram ini dapat membantu dalam menentukan akar permasalahan, terutama terkait dengan masalah kualitas. Kemudian ada juga control chart. Ini adalah untuk menentukan apakah suatu proses berada dalam kendali atau di luar kendali. Ada check sheet. Ini untuk mengumpulkan dan menganalisa data yang ada terkait dengan suatu produk atau dengan kualitas produk atau juga dengan komplain dari pelanggan. Kemudian ada scatter diagram. Ini dapat membantu untuk menunjukkan apakah ada hubungan antar dua variabel. Kemudian histogram, di mana sumbu X mewakili atribut, karakteristik masalah atau situasi, dan sumbu Y biasanya mewakili frekuensinya. Kemudian ada Pareto chart, membantu mengidentifikasi dan memprioritaskan area masalah yang sesungguhnya terjadi di dalam masalah kualitas. Kemudian ada flow chart. Ini membantu menganalisa bagaimana masalah terjadi setelah divisualkan, setelah digambarkan dalam bentuk alur, dan bagaimana proses dapat ditingkatkan. Nah, ini adalah 7 basic quality tools yang dapat digunakan dalam proses plan quality management. Berikutnya adalah perform quality assurance. Perform quality assurance ini adalah penjaminan mutu yang mencakup semua kegiatan yang berkaitan dengan pemenuhan standar mutu yang relevan untuk suatu proyek. Kembali lagi kita melihat apa produk dari proyeknya, dan jaminan mutu ini akan menyesuaikan dengan produk yang dihasilkan. Tujuannya tentu untuk peningkatan kualitas yang berkelanjutan. Ada beberapa pendekatan untuk quality assurance, yaitu ada Kaizen. Dalam bahasa Jepang ini adalah menunjukkan perbaikan kecil untuk perubahan yang menjadi lebih baik lagi. Kemudian ada Lean, melibatkan proses evaluasi untuk memaksimalkan nilai pelanggan sekaligus meminimalkan pemborosan. Quality assurance dan quality control. Di sini kita lihat quality assurance ada pada proses eksekusi yang mana fokusnya adalah proses peningkatan, proses improvementnya, yaitu memastikan bahwa sasaran mutu dapat terpenuhi. Sedangkan quality control ini ada dalam proses monitoring and controlling, yaitu tujuannya adalah untuk memastikan dan menguji bahwa kualitas ini memenuhi kebutuhan, memenuhi syarat yang dibutuhkan. Artinya memeriksa bahwa persyaratan kualitas dapat terpenuhi sesuai dengan yang ditentukan di awal. Tools, kemudian output dari proses ini adalah inputnya merupakan output dari proses sebelumnya, yaitu quality management plan, process improvement plan, quality metrics, quality control measurements, dan project documents. Tools dan teknik yang dapat digunakan diantaranya quality management and control tools, quality audit, dan proses analisis. Outputnya change request apabila terdapat perubahan dikarenakan ditemukannya ada ketidaksesuaian dengan kebutuhan kualitas, kemudian project management plan updates, project document updates, dan organizational process asset update. Salah satu teknik dalam proses ini adalah quality management and control tools. Alat dan teknik dari proses jaminan kualitas dapat kita lihat pada gambar berikut, di mana terdapat beberapa tools yang bisa digunakan seperti PDPC atau Process Decision Program Chart. Ini berguna sebagai metode untuk perencanaan kontingensi terhadap kualitas yang buruk. Tree diagram, interrelationship diagram, kemudian affinity diagram, ini seperti mind map untuk menghasilkan ide-ide yang berkaitan dengan masalah. Matrix diagram, activity network diagram, ini yang sudah kita bahas kemarin. Di minggu sebelumnya ada activity on row, activity on node, paired, dan lain sebagainya. Kemudian teknik lainnya dalam jaminan kualitas ada quality audit.
Ini adalah tinjauan terstruktur dan independen untuk menentukan apakah aktivitas proyek sesuai dengan kebijakan, proses, dan prosedur organisasi. Kemudian proses ini harus menghasilkan pengurangan biaya kualitas dan peningkatan penerimaan sponsor. Di antaranya terdapat beberapa tahap seperti yang pertama identifies where best practices are implemented, di mana best practice-nya telah diimplementasi dalam proses jaminan kualitas, kemudian identifies where they are not being used, di mana praktis tersebut tidak digunakan, share best practice proven in similar project, kemudian helps project team implement them, and assures the project sponsor. Ini adalah langkah-langkah dalam quality audit. Proses yang ketiga yaitu adalah quality control. Ini adalah melibatkan pemantauan hasil proyek tertentu untuk menentukan apakah hasil mematuhi standar kualitas yang relevan. Jika diterima, maka hasil proyek dianggap sebagai kiriman yang divalidasi. Namun, jika pemangku kepentingan proyek menolak produk dan layanan tersebut, maka bisa saja harus dilakukan pengerjaan ulang atau rework, atau adanya pembatalan. Rework atau pengerjaan ulang seringkali menghasilkan perubahan yang diminta dan perbaikan cacat yang divalidasi. Kemudian mengidentifikasi cara untuk menghilangkan penyebab hasil yang tidak memuaskan di dalam quality control. Kemudian tujuan utama dari proses ini adalah acceptance decision, keputusan dalam menentukan apakah produk diterima atau ditolak oleh stakeholder atau sponsor. Kemudian rework, tindakan untuk membawa item yang ditolak atau beberapa produk atau layanan yang ditolak oleh stakeholder atau sponsor untuk diperbaiki sampai memenuhi harapan pemangku kepentingan. Kemudian control adjustment, memperbaiki atau mencegah masalah kualitas lebih lanjut berdasarkan pengukuran kontrol kualitas. Ini adalah contoh dari bagaimana kita melakukan kontrol kualitas. Misalnya sebuah proyek direncanakan akan selesai dalam kisaran 10% dari anggaran, bisa kurang dari 10% dari anggaran atau melebihi 10% anggaran. 3 bulan yang lalu diketahui proyek melebihi anggaran sebesar 20%. Kemudian dilakukan kembali pengukuran kinerja berdasarkan biaya dan berdasarkan hasil pengukuran 1 hari yang lalu menunjukkan pembengkakan anggaran sebesar 15%. Karena ada peningkatan 5% dari 20% menjadi 15%, kemungkinan besar selama 3 bulan ke depan biaya akan terus berkurang dan proyek bisa selesai dalam batas yang direncanakan, yaitu kurang lebih 10% dari anggaran. Namun jika biaya tidak berkurang tetapi malah meningkat lebih jauh lagi, maka tindakan korektif dan pencegahan harus diambil untuk membawa proyek dalam batas yang disepakati. Ini adalah salah satu upaya mengendalikan kualitas dari produk yang kita lihat berdasarkan cost atau biayanya. Input, teknik, dan output dari proses ini adalah inputnya adalah project management plan, quality matrix, quality checklist yang merupakan output dari proses sebelumnya. Kemudian tools dan teknik juga 7 basic quality tools sama dengan proses sebelumnya, yaitu quality assurance, kemudian ada statistical sampling, inspection, approve, change, request, review. Output dari proses ini adalah quality control measurements, validate change, verified deliverable, dan sebagainya.